Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanisa Septriza dengan NPM 2115061060 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan membuat video tugas akhir 2, yaitu membuat CDM dan PDM menggunakan Power Designer. Nah, sebelumnya di sini saya tugas akhir di 1 itu membuat IRD sistem lelang. Nah, seperti ini. Mungkin langsung aja kita masuk ke Power Designer. Oke, jadi di sini kita ke File, kemudian New Model. Di sini kita klik Information, terus Conceptual Data. Di sini kita bisa kasih nama lelang, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ke Tools, kemudian ke Model Option. Di model option ini, notation-nya kita ubah menjadi entity atau or relationship. Kemudian di naming convention-nya kita ubah ke lowercase. Jadi di sini data item, domain, dan semua yang ada di naming convention ini akan berubah menjadi lowercase. Oke. Selanjutnya mungkin kita bisa membuat domain terlebih dahulu agar memudahkan dalam pembuatan CDM. Domain ke-1 mungkin kita buat varchar 13. Oke, kemudian varchar 50. Selanjutnya varchar 100. Kemudian desimal. Desimal 2. Oke. Setelah semua dibuat, domain dibuat, kita langsung ke entity atau entitas. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat sembarang dulu. Nah, karena Nah, di sini saya akan coba membuat yang pertama adalah entitas lelang. Kita klik aja, kita ubah namanya menjadi lelang, kemudian atributnya yang pertama itu ada ID lelang. Kemudian tipe datanya integer. Oke. Kita klik primary key sama mandatorinya. Kemudian ada nama lelang, tipe datanya varchar 50. Selanjutnya deskripsi si lelang itu menggunakan tipe data
teks. Mungkin ini kita ganti ke variabel karakter aja, varchar di 500. Atau kita buat domainnya aja nanti, biar lebih mudah. Kemudian sudah deskripsi lelang, ada tanggal mulai, di sini tipe datanya kita pakai date and time. Terus setelah tanggal mulai ini ada tanggal berakhir, sama menggunakan tipe data date and time. Kemudian di sini ada harga awal. Harga awal untuk memulai lelang menggunakan tipe data desimal. Nah, ini semua kita buat mandatory, artinya semuanya harus diisi. Oke. Nah, di sini sudah. Mungkin. Oke, kita buat domainnya dulu. Kita tambah varchar 500 untuk bagian deskripsi. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua ada barang. Kemudian atributnya. Di sini ada ID barang. ID barang dengan tipe data integer. Oke, kemudian ada nama barang dengan tipe data varchar. Sini ada domainnya. Kalau untuk nama barang kita kasih 50 aja. Kemudian ada deskripsi barang. Ini kita deskripsi kita buat 500 tadi. Kemudian setelah itu ada harga tertinggi. Harga tertinggi dari lelang. Ini menggunakan tipe data desimal. Oke, ini primary key. Oke. Kita geser. Kemudian selanjutnya ada penawaran di atas. Kita buat penawaran. Atributnya ada ID penawaran. Oh ya Kak, kenapa foreign key-nya tidak kita
inputkan karena nanti akan muncul pada saat kita generate ke PDM. Ini tadi penawaran, ada ID penawaran. Di sini tipe datanya integer. Kemudian ada harga penawaran. Tipe data desimal. Sini ada tipe data desimal. Kemudian ada tanggal penawaran. Menggunakan tipe data date. Ini dimiliki. Oke. Selanjutnya ada pembeli. Kemudian atributnya pembeli, ada ID pembeli. Tipe data integer. Kemudian ada nama pembeli, tipe data varchar. Selanjutnya alamat pembeli, tipe data varchar. Kita buat 100 ini. Terus ada nomor telepon pembeli, tipe data varchar 13. Selanjutnya ada email pembeli. Email pembeli. Tipe data varchar juga 50. Ini memiliki email ini tidak diinputkan, tidak apa-apa, jadi bukan mandatory. Selanjutnya yang keempat yang kelima ada penjual. Atributnya ada ID penjual, tipe data integer, kemudian ada nama penjual, tipe data varchar. Selanjutnya alamat penjual, tipe data varchar juga. Kemudian nomor telepon penjual dan email penjual. Telepon penjual, email penjual. Ini bisa kita masukin. Oke, sudah semua. Ini jika sudah begini, kita susun.
Mungkin kita lihat dulu ini apakah sudah benar semuanya. Jika sudah, langsung kita susun barang. Mungkin sudah seperti ini. Oke, selanjutnya jika kita sudah membuat entitas dan atribut, selanjutnya kita ke relationship. Mungkin kita tarik dari barang ke lelang. Printer, di mana ini di lelang itu terdapat barang. Jadi mungkin ini tidak. Nah, seperti ini. Oke, hubungannya yaitu adalah many to one. Jadi di sini setiap barang ini hanya terkait dengan satu lelang, sedangkan setiap lelang ini memiliki satu atau lebih dari barang. Maka hubungannya itu adalah many to one. Jadi setiap barang ini hanya memiliki satu lelang, kemudian setiap lelang ini memiliki satu atau lebih dari barang. Kemudian dari lelang ke penawaran, nah jadi di lelang ini kita memiliki kardinalitasnya adalah one to many. Kemudian ini, nah di sini kenapa one to many? Karena di sini setiap lelang dapat memiliki satu atau lebih dari penawaran dari pembeli. Kemudian setiap penawaran ini hanya memiliki satu pembeli, di mana di sini hanya memiliki satu pelelang saja. Maka dari itu hubungan antara entitas lelang dan penawaran itu adalah one to many. Ya, setiap satu lelang ini memiliki beberapa penawaran, dan setiap penawaran ini hanya memiliki satu lelang saja. Oke. Kemudian dari pembeli ini dapat melakukan penawaran. Melakukan kardinalitasnya yaitu one to many, karena di sini setiap pembeli dapat memiliki satu atau lebih dari penawaran. Ya, jadi pembeli ini dapat melakukan banyak penawaran dalam satu atau beberapa lelang. Jadi dia dapat melakukan banyak penawaran. Kemudian setiap penawaran ini dia hanya dimiliki oleh satu pembeli yang finalnya akan hanya ada satu pembeli itu. Jadi hubungannya yaitu one to many. Kemudian yang terakhir yaitu antara penjual dan
antara penjual dan lelang. Bentar. Jadi ini dapat melakukan Oke, jadi di sini hubungannya yaitu antara penjual dan lelang adalah one to many, di mana di sini penjual dapat dapat melakukan satu atau lebih lelang. Jadi di sini penjual dapat menjual banyak barang dalam satu atau beberapa lelang. Kemudian di sini setiap lelang ini hanya dimiliki oleh satu penjual. Nah, maka dari itu hubungan antara entitas penjual dan lelang adalah one to many. Nah, ini dia relationship dari entitas. Selanjutnya di sini kita akan generate ke PDM. Kita ke tools, kemudian di sini ada generate physical data model. Ini MySQL Limited. Kemudian MySQL. Oke. Oke, jadinya akan seperti ini, di mana di sini dapat kita lihat bahwa di dalam penawaran ini ada Foragin K1 di ID lelang, kemudian ada Foragin K2 dari ID pembeli. Kemudian di lelang sendiri di sini terdapat Foragin K dari ID penjual. Selanjutnya di barang di sini terdapat ID lelang, terdapat Foragin K dari ID lelang ini. Nah, setelah kita generate ke PDM, ini adalah PDM-nya. Selanjutnya, di sini kita generate ke database. Kita ke database tadi, kemudian direktori ini tempat penyimpanannya, file name-nya lelang SQL, kemudian ini sudah, kita klik OK. Nah, di sini terdapat database dari PDM, dari CDM dan PDM yang telah kita buat. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.